Oke, nah berikutnya di video ini saya akan menjelaskan tentang metode dual simplex. Kenapa sih diperlukan metode dual simplex? Yaitu diperlukan seandainya kita merasa sudah memperoleh solusi optimum, namun ternyata belum visible. Apa artinya belum visible? Artinya adalah terdapat kendala non-negatif yang belum terpenuhi. Nah, maksudnya kalau kita lihat ke contoh ini, kan ada kendala ini nih, bahwa semua variabel keputusannya itu harus bernilai non-negatif. Namun, ketika kita menjalankan metode simplex, ternyata harusnya sudah tercapai solusi optimum. Misal, kalau pada keadaan memaksimumkan, berarti kan solusi optimum sudah tercapai atau metode simplex bisa dihentikan seandainya pada baris Z-nya semua nilai sudah bernilai positif. Itu kalau memaksimumkan ya. Nah, seandainya pada kasus yang demikian, nilai pada baris Z semuanya sudah bernilai positif, namun solusinya ada yang bernilai negatif, maka metode penemuan solusi belum selesai sebenarnya, karena kita belum menemukan solusi yang visible atau yang layak sesuai dengan kendalanya. Nah, oleh karena itu kita perlu melakukan suatu metode yang disebut dengan metode dual simplex. Nah, syarat untuk menggunakan metode dual simplex adalah seluruh kendala haruslah bertanda kecil sama dengan, sedangkan fungsi tujuannya boleh memaksimumkan atau meminimumkan. Nah, seandainya nih misalnya pada kendala kita itu berbentuk besar sama dengan, maka harus dikonvert ke kecil sama dengan. Bagaimana caranya? Yaitu cara dikalikanlah satu pertidaksamaan tersebut dengan bilangan negatif 1. Oke, selanjutnya seandainya pada kendalanya itu batasnya itu adalah berbentuk sama dengan, berarti kan kendalanya berbentuk persamaan. Nah, persamaan tersebut akan ditransformasi menjadi dua buah pertidaksamaan yang berbeda. Misal nih, kita punya kendalanya berbentuk X1 tambah X2 sama dengan 1. Nah, ini ekivalen dengan X1 tambah X2 kecil sama dengan 1 dan X1 tambah X2 besar sama dengan 1. Nah, ini dia yang kecil sama dengan 1, ini yang besar sama dengan 1. Namun, kalau kita mau menjalankan metode dual simplex, maka haruslah tanda pertidaksamaannya kecil sama dengan. Oleh karena itu, yang kendala yang ini kita ubah dulu dengan cara mengalihkan setiap masing-masing ruas ini dengan negatif 1. Sehingga ini menjadi negatif X1 ini dikurang X2. Kemudian yang besar sama dengannya menjadi kecil sama dengan kan ya, karena begitulah keharusan jika kita mengalihkan pertidaksamaan dengan bilangan negatif. Tanda pertidaksamanya dibalik. Nah, yang satu ini menjadi negatif 1. Udah, maka terbentuklah dua kendala dengan pertidaksamaannya berbentuk kurang dari atau sama dengan. Nah, pada dasarnya metode dual simplex ini menggunakan tabel yang sama seperti metode simplex, tetapi leaving variable dan entering variabelnya ditentukan dengan cara yang berbeda. Nah, dengan metode dual simplex yang menjadi leaving variable adalah variabel-variabel basis yang memiliki harga negatif terbesar. Harga negatif terbesar ini bisa dilihat pada kolom solusi, mana yang bernilai negatif, maka variabel basis itulah yang akan menjadi leaving variable. Nah, namun seandainya semua variabel basis sudah bernilai positif atau nol, berarti keadaan visible sudah tercapai dong, karena kan ini sudah tercapai. Ya sudah, maka kita tidak perlu melanjutkan iterasi. Nah, jika ada leaving variable, tentunya ada entering variable. Nah, bagaimana cara menentukan entering variable pada metode dual simplex? Nah, langkah yang perlu dilakukan adalah kita harus menemukan dulu rasio antara koefisien persamaan Z dengan koefisien persamaan pada baris leaving variable. Dengan begini, berarti kan koefisien dari persamaan Z menjadi pembilang, sedangkan koefisien persamaan leaving variabelnya menjadi penyebut. Nah, seandainya penyebutnya atau koefisien persamaan leaving variable tersebut bernilai positif atau nol, berarti masalah program linear itu tidak memiliki solusi visible. Nah, namun seandainya ada penyebutnya yang bernilai negatif, maka barulah kita berhitung rasionya. Jadi maksudnya di sini, seandainya penyebut
nya yang bernilai positif atau nol, maka kita tidak perlu menghitung rasio ini. Namun seandainya penyebutnya bernilai negatif atau nilai koefisien pada persamaan living variabelnya itu bernilai negatif, barulah kita perlu menghitung rasionya. Nah, kemudian variabel mana yang bisa kita pilih menjadi entering variabel itu tergantung pada masalah optimasinya, apakah memaksimumkan atau meminimumkan. Seandainya masalahnya meminimumkan, maka yang akan menjadi entering variabel adalah variabel yang memiliki rasio dari sini, di mana rasio yang terkecil. Tapi seandainya masalah optimasinya adalah masalah memaksimumkan, maka yang akan menjadi entering variabel adalah variabel yang memiliki rasio dengan nilai mutlak terkecil. Oke, jadi kalau di sini kasusnya meminimumkan, kita tidak memandang negatif atau positif untuk rasionya. Tapi pada masalah memaksimumkan, kita harus berasumsi bahwa semua rasionya bernilai positif karena kan mutlak ya. Nah, kita lihat contohnya. Minimumkan Z sama dengan 3x1 tambah 2x2 tambah x3 dengan kendalanya adalah ini. Nah, langkah pertama adalah kita ubah dulu kendala ini penulisannya menjadi kecil sama dengan. Sehingga dalam hal ini constraint-nya menjadi yang 3x1 tambah x2 atau kendala pertama ini menjadi kita kalikan dengan negatif 1 ya. Jadi negatif 3x1 dikurang x2 dikurang x3 menjadi kecil sama dengan negatif 3 ya. Negatif 3x1 dikurang x2 dikurang x3 kecil sama dengan negatif 3. Oke, berikutnya untuk kendala kedua ini harus kita ubah juga pertidaksamaannya menjadi kecil sama dengan. Oleh karena itu kita kalikan setiap sukunya dengan bilangan negatif 1 ya. Jadi yang negatif 3x1 ini menjadi 3x1, kemudian yang tambah 3x2 menjadi kurang 3x2, kemudian ini ya, kurang 3x2, kemudian tambah x3 menjadi kurang x3, kemudian yang besar sama dengan 6 menjadi kecil sama dengan negatif 6. Kemudian kendala ketiga, karena sudah berbentuk kecil sama dengan, maka ya sudah tidak ada perubahan yang perlu kita lakukan. Oke. Nah, ini adalah kendala Oke, nah berikutnya kita akan menuliskan bentuk standar dari masalah ini, yaitu masalah optimum ini. Oke, bentuk standarnya adalah kita akan meminimumkan Z sama dengan 3x1 ditambah 2x2 ditambah x3. Oke, kemudian untuk constraint-nya itu adalah kalau bentuk standarnya kita tuliskan negatif 3x1 dikurang x2 dikurang x3 kita tambah dengan S1 untuk select variabel ya. Kemudian sama dengan negatif 3. Oke. Kan kalau ada ini kecil sama dengan maka kita tambahkan dengan select variabel. Kemudian untuk kendala kedua ini copy saja deh. Oke, ini menjadi ada ditambah S2 sama dengan negatif 6. Kemudian kendala ketiga, oke, ini ditambah S3 sama dengan 3. Ya, jadi di sini ditambah S1 sehingga ini menjadi sama dengan, di sini ditambah S2 sehingga ini menjadi sama dengan, di sini ditambah S3 sehingga kecil sama dengan ini menjadi sama dengan. Oke, nah karena muncul variabel baru yaitu select variabel S1 hingga S3, maka di sini bisa kita tuliskan tambahan 0 S1 ditambah 0 S2 ditambah 0 S3. Oke. Kemudian terakhir ini ya. Nah, oke, berikutnya kita akan mengerjakan metode simplex untuk menemukan solusi dari masalah optimasi ini di Excel saja. Ini bentuk standarnya. Oh, by the way, sorry, di sini harusnya
kurang ya, karena kan semua yang di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri, jadi ini kurang, kemudian ini jadi kurang, kemudian ini kurang sebenarnya ya, ini kurang, tapi sebenarnya karena di sini koefisiennya adalah 0, maka yang nggak akan berpengaruh. Oke, sama dengan 0. Oke, nah berikutnya oke, ini modelnya, bentuk standarnya. Oke, di sini sudah saya siapkan tabel simplexnya, yaitu ini kolom BV untuk basis variabel atau variabel basis, ada Z, S1, S2, dan S3. Kemudian ini kolom Z, kemudian kolom X1, kolom X2, dan kolom X3. Kemudian S1, S2, S3. Kemudian ini kolom solusi. Oke, kita masukkan di sini koefisien dari Z kan 1 ya. Koefisien dari X1 pada fungsi tujuan ini adalah negatif 3. Kemudian koefisien X2-nya negatif 2. Kemudian koefisien X3-nya negatif 1. Kemudian koefisien S1-nya adalah 0. Koefisien S2-nya 0. Koefisien S3-nya adalah 0. Solusinya 0. Kemudian dari baris pertama ini isinya diperoleh dari negatif 3, negatif 1, negatif 1, negatif, untuk kolom Z ini kan 0 ya, karena tidak ada variabel Z atau Z di dalam kendala ini. Kemudian untuk kolom X1-nya barulah dimulai dengan negatif 3, negatif 1, negatif 1, kemudian koefisien dari S1-nya adalah 1. Kemudian tidak ada S2 maka 0, tidak ada S3 maka 0. Di sini negatif 3. Kemudian untuk baris S2 atau ini kita ambil dari kendala kedua ini, koefisien Z-nya adalah 0, koefisien X1-nya 3, koefisien X2-nya negatif 3, koefisien X3-nya negatif 1, koefisien S1 dari bentuk yang pertama ini adalah 0, koefisien S2-nya adalah 1, koefisien S3-nya adalah 0. Kemudian solusinya atau ruas kanannya adalah negatif 6. Kemudian dari kendala ketiga, X1 tambah X2 tambah X3 ini, koefisien Z-nya 0, koefisien X1 hingga X3-nya 1, koefisien S1 dan S2-nya 0, koefisien S3-nya 1, kemudian di sini sama dengan 3. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, ini kan masalah meminimumkan ya. Tabel ini udah merupakan tabel optimum. Kenapa? Karena nilai di baris Z, terkecuali untuk yang di kolom Z ini ya, nilai yang di baris Z yaitu yang ini, itu sudah semuanya sudah bernilai 0 atau bernilai negatif. Idealnya ini sudah merupakan tabel optimum. Kan kalau meminimumkan maka angka di sini harusnya bernilai negatif atau 0, sedangkan kalau memaksimumkan angka di sini harusnya bernilai positif. Nah, masalah kita kan meminimumkan. Namun kalau kita kalaupun ini sudah merupakan tabel optimum, kita belum bisa mengatakan bahwa kita sudah memperoleh solusi visible. Kenapa? Karena angka yang di kolom solusi ini ada dua nilai yang bernilai negatif, yaitu negatif 3 dan negatif 6. Maka kita belum bisa menyimpulkan bahwa kita sudah menerima solusi optimum yang visible. Oleh karena itu, dalam hal ini makanya kita perlu melakukan metode dual simplex. Jadi itu yang dimaksud dengan atau alasan kenapa kita perlu melakukan metode dual simplex. Nah, kita lihat bagaimana caranya. Nah, di sini perhatikan negatif 3 dan negatif 6, karena ini yang membuat solusinya menjadi tidak visible ya. Maka kita variabel S2 ini akan menjadi living variable ya, karena sebagaimana yang disampaikan tadi di teorinya ini, yang menjadi living variable adalah variabel basis yang memiliki harga negatif terbesar. Nah, yang negatif terbesar kan negatif 6. Nah, bagaimana cara kita menentukan yang menjadi entering variable? Nah, caranya adalah kita copy ini, yang kolom Z-nya abaikan saja ini. Untuk melihat rasionya, kemudian di copy pula ini, yang menjadi koefisien dari persamaan Z. Kemudian copy juga ini, yang kolom Z-nya tidak usah diikut sertakan.
Ini yang menjadi koefisien dari S2. Nah, apa yang akan dilakukan ini adalah terkait dengan penjelasan yang ini tadi. Tentukan rasio antara koefisien persamaan Z, yang dalam hal ini koefisien persamaan Z itu adalah ini atau ini. Kemudian dengan koefisien dari persamaan living variable. Living variabelnya dalam hal ini kan adalah S2, maka koefisiennya itu adalah yang ini. Mulai dari kolom X1 ini saja, yaitu ini. Nah, kita hitung rasionya. Nah, sebagaimana yang disampaikan, abaikan penyebut yang bernilai positif atau 0. Oleh karena itu, kita tidak akan menghitung rasio di sini, dan tidak akan menghitung rasio di sini, tidak akan menghitung rasio di sini, tidak akan menghitung rasio di sini. Untuk ini tidak akan dihitung karena penyebutnya yaitu koefisien dari living variabelnya positif. Yang ini juga tidak akan dihitung karena koefisien dari variabel living koefisien dari living variabelnya itu 0 atau positif. Jadi kita hanya akan menghitung rasio yang di sini saja. Maka ini rasionya adalah sama dengan negatif 2 atau koefisien Z dibagi dengan negatif 3. Oke, kita copy saja. Oke, nah ternyata rasio untuk X2 adalah 0,67 dan rasio untuk X3 adalah 1. Kemudian dikatakan bahwa untuk masalah meminimumkan, kan kita bicara meminimumkan ya, masalah kita sekarang, yang menjadi entering variabel adalah variabel yang memiliki rasio terkecil. Nah, dalam hal ini rasio terkecil itu dimiliki oleh X2 ini. Oleh karena itu, X2 akan menjadi entering variabel yang akan menggantikan S2. Jadi ini akan menjadi S2. Oke, maka yang akan menjadi baris kuncinya itu adalah yang negatif 3 ini. Oke, jadi irisan antara, tadi kan ini S2 ya, irisan antara living variable dengan kolom entering variable, yaitu di negatif 3 ini. Maka karena X2 menjadi entering variable dan S2-nya adalah living variable, maka di sini diganti S2-nya diganti dengan X2. Oke, berikutnya kita copy saja ini dulu. Oke, yang isinya kita hapus. Nah, di sini ini bisa kita katakan sebagai baris kuncinya. Maka nilai yang negatif 3 ini harus kita ubah menjadi 1. Caranya adalah supaya negatif 3 menjadi 1, maka dibagi saja dengan dirinya sendiri. Jadi di sini saya tuliskan sama dengan negatif 3 dibagi dengan negatif 3. Boleh begini, namun karena semuanya nanti akan dibagi dengan negatif 3 juga, boleh juga dengan cara dibagi dengan negatif 3, tapi jangan lupa dikunci dengan menekan F4. Karena dengan mengunci itu, maka kita bisa mengcopy formula ini untuk satu baris ini, di mana yang penyebutnya ini tidak akan berubah, dia akan tetap merujuk ke negatif 3 ini. Oke. Biarkan saja dulu, nanti kita copy serempak dengan yang lain. Berikutnya, angka yang lain pada kolom X2 di sini harus bernilai 0 kan ya. Maka kita mulai dengan mengubah negatif 2 ini menjadi 0. Nah, kita bisa memandang ini sebagai baris 1, ini baris 2, ini baris 3, dan ini baris 4. Nah, supaya negatif 2 ini menjadi 0, maka operasi baris elementer yang kita butuhkan, ingat lagi materi aljabar linear elementer. Nah, kita kan mau mengubah negatif 2 menjadi 0 ya, atau katakanlah menolkan negatif 2 ini. Dia terletak pada baris 1. Kemudian baris kuncinya itu adalah terletak di baris 3 kan ya, ini baris 1, baris 2, baris 3. Jadi katakanlah kita akan menghubungkan baris 1 dengan baris 3. Kata hubungkan di situ ubah dengan operasi kurang. Jadi dalam matematika, dalam konteks pembicaraan tentang operasi baris elementer, menghubungkan itu konsep dasarnya adalah katakanlah operasi kurang. Nah, namun dikurang berapa kan tidak tepat nih, B1 kurang B3 tidak akan membuat negatif 2 ini bernilai 0, karena negatif 2 bagi negatif 3, dikurang negatif 3 itu tidak 0. Nah, oleh karena itu di koefisien B3 ini kita kali dengan yang akan dinolkan kan negatif 2 ya. Jadi di sini negatif 2 dibagi dengan, nah negatif 2 ini akan terhubung dengan baris ketiga pada nilai negatif 3. Jadi dibagi dengan negatif 3. Oke, nanti dikali. Maka inilah operasi baris elementer yang kita butuhkan untuk menolkan negatif
2 ini. Oke, ini operasi baris elementernya ya, atau nanti ini kan sama saja artinya dengan ini sama saja artinya dengan B1 dikurang 2/3 kali B3, karena kan yang di dalam kurung ini negatif bagi negatif positif ya. Jadi di sini sama dengan baris satunya negatif 2 dikurang dalam kurung 2/3 dikali dengan negatif 3. Oke, boleh seperti itu di input secara manual ini, namun kadang ada angka-angka desimal nanti yang akan kita peroleh, di mana lebih enak kita melakukan formulanya itu seperti ini saja. Negatif 2 karena B1 ya di sini dikurang dengan, nah negatif 2 ini kan berasal dari angka di sini ya, maka kita klik aja di sini, kemudian dikunci dengan F4, dibagi dengan negatif 3 ini adalah angka baris kunci ini. Ini kita tekan F4 untuk mengunci, kemudian dikali dengan B3. B3 itu adalah yang nilai negatif 3 ini kan ya. Tapi dia tidak usah dikunci, karena ketika kita akan mengcopy kolom ini nantinya di kolom-kolom lainnya, di kolom-kolom lainnya, yang 2/3 ini tidak berubah atau tetap saja negatif 2/-3, makanya tadi di sini dikunci. Namun yang nilai B3-nya ini akan berubah sesuai dengan kolomnya. Kalau di sini berarti menjadi B3-nya adalah negatif 1. Kalau di kolom S2 berarti menjadi B3-nya adalah 1. Nah, itu maksudnya, sehingga dia tidak boleh dikunci. Nah, sudah 0 ya. Bagaimana kita memastikan operasi kita benar? Bahwa di sini sesuai dengan tujuan kita, kan kita mau mengubah negatif 2 menjadi 0. Oke, berikutnya mengubah negatif 1 ini berarti operasinya adalah B2 dikurang, dia akan dihubungkan dengan baris 3 karena baris 3 berperan sebagai baris kuncinya. Yang akan dinolkan adalah negatif 1. Jadi di sini negatif 1 per baris kuncinya negatif 3. Oke, atau ini menjadi B1 dikurang 1/3 kali B3. Kita masukkan ke sini sama dengan negatif 1 untuk B1 dikurang negatif 1 per negatif 3 ini saja, tapi kita kunci, dibagi dengan negatif 3-nya adalah ini, kemudian kita kunci dikali dengan B3, dalam hal ini adalah negatif 3. Nah, sudah 0 berarti sudah sesuai dengan tujuan kita. Berikutnya mengenolkan angka 1 di sini. Operasinya adalah B4, karena dia terletak pada baris 4 dihubungkan dengan baris 3. Nah, karena yang boleh dinolkan itu adalah angka 1, maka di sini adalah 1 per negatif 3. Atau operasi ini sama dengan B1 ditambah, karena kan 1 bagi negatif kan negatif. Negatif ketemu kurang jadi tambah. Jadi ditambah 1/3 kali B3. Maka di sini sama dengan 1 ini, boleh diinput ini secara manual atau boleh juga dengan menggunakan formula ini, tapi selalu menggunakan operasi kurang. Jadi 1 dikurang negatif yang ini tapi dikunci, dibagi dengan negatif 3 ini, kemudian dikunci, dikali dengan 1 ini, B3-nya ini ya. Harusnya 0. Nah, sudah 0 sesuai dengan tujuan kita. Udah, berikutnya kita tinggal copy kolom ini ke kolom lainnya. Ini copy saja. Oke. Ini dia hasilnya. Oke. Nah, kalau kita lihat ternyata pada oke lah, di sini sudah optimum ya, karena kan semua nilai koefisiennya itu sudah bernilai negatif atau 0, dan masalahnya adalah meminimumkan. Namun masih ada solusi yang belum visible, yaitu S1 ini. Maka S1 ini akan menjadi living variable. Nah, bagaimana kita menentukan yang menjadi koefisien yang akan menjadi entering variable? Lakukan dengan cara yang sama seperti ini tadi. Ini untuk koefisiennya, namun di dalam hal ini koefisiennya adalah S1 ya. Yang ini biar tidak bingung saya ubah dulu. Oke. Nah, koefisien Z-nya adalah ini hanya yang variabel X1 sampai S3 aja ya. Oke. Sorry.
harusnya di copy paste value. Oke, kemudian kita copy juga yang ini, nilai-nilai koefisien pada baris S1. Oke, nah saya lupa, ini paste value. Oke, nah kita akan menghitung rasio di sini karena koefisien S1-nya bernilai negatif. Copy saja, kita tidak akan menghitung di kolom ini karena koefisien penyebutnya 0. Kita menghitung rasio di sini karena koefisiennya negatif. Kita tidak menghitung rasio di sini karena positif di sini. Kemudian di sini kita hitung karena negatif, ini 0, maka tidak kita hitung rasionya. Oke, nah sekarang perhatikan bahwa kan ini masalah meminimumkan ya, sama seperti tadi, maka yang akan menjadi entering variabel adalah variabel yang memiliki rasio terkecil. Nah, di sini rasio terkecil itu adalah mana ya? Yang menjadi rasio terkecil itu adalah 0,5 ini. Oke, maka X3 akan menjadi entering variabel. Oke, ini menjadi entering variabel yang akan menggantikan S1. Oke, ini ya. Irisan antara ini dengan ini adalah negatif 0,67. Maka dia akan menjadi baris kuncinya. Oke, ini kita copy saja ke sini. Kemudian yang ini saya hapus. Oke. Ini terletak di baris kedua ya. Maka supaya negatif 0,67 ini menjadi 1, maka kita bagi baris kedua ini dengan negatif 0,67. Oke, maka di sini sama dengan negatif 0,67 dibagi dengan, nah disarankan untuk tidak ngetik manual negatif 0,67-nya karena bisa jadi angkanya nanti tidak benar-benar 1 karena kita membulatkan. Oleh karena itu dibagi dengan ini saja, tapi jangan lupa dikunci. Oke. 1 ya. Kemudian negatif 0,33 ini harus kita diubah menjadi 0. Maka operasi yang perlu kita lakukan adalah B1 dihubungkan dengan B2 karena di sini baris kuncinya terletak pada baris 2. Nah, operasi baris elementernya adalah angka koefisien dari baris kedua adalah negatif 0,33 karena yang akan dinolkan itu adalah negatif 0,33 dibagi dengan negatif 0,67 atau sederhananya ini jadi ditambah ya, ini tanpa minus jadinya karena kan negatif bagi negatif positif. Nah, di sini sama dengan B1 dalam hal ini negatif 0,33 dikurang dengan negatif 0,33, kita dengan cara seperti tadi saja, daripada banyak pembulatan kan membuat banyak angka yang terbuang atau terabaikan dan itu berisiko pada perhitungan kita. Jadi manfaatkan ini saja, ini untuk negatif 0,33 namun dikunci dibagi dengan negatif 0,67 karena ini sebagai baris kuncinya namun dikunci, kemudian dikali dengan negatif 0,67 karena kan dikali dengan B2 ya ini. Kemudian untuk baris ketiga dikurang dengan, dia akan dihubungkan dengan baris kedua. Koefisien dari B2-nya adalah negatif 0,33 dibagi dengan negatif 0,67 kali B2. Kita langsung saja sama dengan 0,33 dikurang 0,33 ini dikunci dibagi dengan negatif 0,67 dikunci dikali dengan B2 yaitu dikali dengan negatif 0,67, sudah 0 sesuai dengan tujuan kita. Kemudian di sini juga harus bernilai 0. Berarti operasinya adalah B4 dikurang dengan 0,67 dibagi dengan negatif 0,67 kemudian dikali dengan B2. Nah, kita lakukan perhitungannya di sini sama dengan 0,67 ini dikurang dengan 0,67 yaitu ini tetap dikunci dibagi dengan baris kuncinya ini kemudian dikunci dikali dengan B2 dalam hal ini adalah negatif 0,67. Nah, bernilai 0 sudah sesuai dengan tujuan kita ya, mengenalkan. Oke, nah berikutnya adalah kita copy lah ini semua. Nah,
kita copy ini. Oke. Nah, sekarang perhatikan bahwa kondisi di sini selain yang kolom Z ini ya, ini negatif 00, negatif 00, maka kita bisa mengatakan ini tabel optimum. Kemudian nilai solusinya juga semuanya sudah bernilai positif. Dengan demikian kita sudah memperoleh solusi yang visible. Maka metode dual simplex-nya berakhir dengan kesimpulan solusi optimumnya adalah X1-nya sama dengan, X3 ya. X1-nya berarti sama dengan 0. X2-nya, kalau kita tuliskan berturut-turut, X2-nya adalah 1,5. Kemudian X3-nya adalah sama dengan 1,5. Kemudian S1-nya adalah 0. S2-nya juga 0, karena tidak ada S1 dan S2 di sini ya. S3-nya juga 0. Kemudian nilai optimumnya atau nilai minimumnya adalah dalam hal ini Z sama dengan 4,5 ini. Nah, begitu penjelasan tentang metode dual simplex untuk masalah meminimumkan.